Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, padipan yang budiman, diman berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, kelunjungan, keberkahan, dan selalu mendapatkan bimbingan tiap langkah hidupnya. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang mungkin masih punya utang, semoga diberi kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya, dan kita semua dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, banyak diberitakan sekarang adanya peperangan, pertempuran yang terjadi antar negara, antar bangsa di dunia saat ini. Bahkan yang bertempur itu merupakan negara-negara yang katanya lengkap persenjataan militer mereka dan kekuatannya sangat diperhitungkan. Dan sekarang ini sedang ada gejolak antara mereka. Dari segi ilmu yang dikuasai oleh manusia, mungkin karena ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, atau kepentingan sumber alam, apapun saya kurang tahu. Tapi kali ini saya mohon izin untuk menguasai gaibnya. Ada pesan apa yang saat ini sedang terjadi? Perperangan banyak antar negara, antar bangsa di dunia ini. Bahkan kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan, tetapi tiba-tiba terjadi begitu aja. Dan juga gejolak-gejolak yang terjadi di negara yang ada di dunia ini. Ya, kita simak sekarang daerah Timur Tengah sana, negara yang katanya paling canggih itu, sekarang sudah banyak porak-poranda, entah kebakaran angin puting beliung, entah badai debu. Kalau nggak salah sudah saya buat konten kemarin. Dan kali ini saya mohon izin untuk menguak sisi gaib daripada banyaknya peperangan yang terjadi negara-negara saat ini. Mohon doanya, mudah-mudahan ada pesan hikmah yang kita ambil sebagai manusia penghuni planet bumi ini. Kali ini saya temani mediator saya, Mang Ucup. Assalamualaikum, Mang Ucup. Waalaikumsalam, Pak. Sehat, Mang Ucup? Alhamdulillah Cocok sehat. sampai pakai begitu ya, ganteng ya, daripada pakai belangkon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah ganteng nggak sih kamu? Dari mana? Baru pulang mandi ya, Mas? Iya, Pak. Kamu dulu suka motor Vespa ya? Suka. Barang-barang antik kamu? Iya, Pak. Suka antik-antik ya? Ini juga antik juga ada ceweknya ini. Kan guyuman. Tolong bisa mereka sampean ya, dipagari ya. Sehat ya? Iya, Pak. Dipagari ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau, saya ingin tahu tentang hakikat sekarang ini banyak terjadi peperangan antara negara-negara adidaya ya Allah. Saya mohon ya Allah, jika diizinkan, mohon makhluk gaib yang muslim dan tahu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin beliau. Gaib yang tahu dan diizinkan untuk bercerita, sekarang ini banyak peperangan di dunia ini, bahkan melibatkan senjata-senjata canggih itu, kuat besar itu, ketarik ke tangan saya dan masuk dari ini. Penipu, pendompel yang tidak masuk, jadi yang masuk betul ahli izinkan. Tentang sallallahu alaihi Muhammad. Allah, masuk. Makin kuat kuasai tubuh ini, makin kuat energi, bentuk dan bahasa sebagai tubuh yang Anda masuki. Allah. Sesuaikan dengan tubuh yang kamu masuki, energinya, bentuknya, dan bahasanya. Sesuaikan. Saya mohon dengan izin beliau, makhluk yang baik aja yang bicara, tidak baik langsung dilempar. Allah sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kalau bohong atau berdusta, kembali pecah kepalamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Sallallahu. Tunjukkan kamu siapa sebenarnya. Ayo. Berapa lapis kamu tembus. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Sallallahu. Samohon ya Allah, samohon yang muslim aja ini keluar ke bawah. Oh Allah, sallallahu alaihi wasallam. So, saya bicara masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu sebenarnya? Tunjukkan. Kalau kau bohong lagi, jebol kepalamu. Tunjukkan siapa kau sebenarnya. Sallallahu ala Muhammad. Ulangi salam kamu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan. Sebelum kita banyak bicara, tolong bantu saya dengan ilmu yang Anda punya. Dibersihkan dulu tubuh ini. Dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah dilempar ke sana. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih. Maaf saya kurang sopan. Enzim full tubuh ini kuasai. Wallah, sesuaikan, santai aja, ya. Kenapa? Sakit? Kenapa? Suara terganggu? Bukan. Oh, bukan. Agak keras ya, maaf. Golongan apa sampai ini? Golongan jin. Golongan jin. Sebelum banyak dialog, tak suguhi mau? Tidak. Mau? Kenapa nggak mau? Hah? Oh, baru puasa? Tidak usah. Terima kasih. Aku boleh minum kopi ya? Ya silahkan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat datang ke tempat saya. Maaf kurang sopan. Anda tahu di gue banyak tipuan kan? Iya memang. Tadi sebelum Anda yang menguasai tubuh ini tadi golongan apa? Golongan merah. Golongan merah. Lah kok bisa? Dia dulu yang menguasai bukan sampean. Saya mau masuk untuk menyusup. Untuk menyusup. Menyusup. Terus sebenarnya yang dipertahankan ke sini masuk tubuh teman saya ini siapa? Saya. Oh sampean. Kok bisa kalah? Dia mendahulunya. Oh dia mengganggu otomatis. Dari mana tadi? Tidak usah. Tidak usah tahu ya. Terima kasih. Saya kurang sopan. Tolong untuk suatu dikuasai ya. Ini mau tes di manusia soalnya. Ya. Biar dialog kita jelas bicara orang dengar manusia gitu kan. Iya. Ya. Anda golongan jin. Secara umur dunia manusia berapa? Sudah lama sekali. Dalam panggil Mbah ya. Biar akrab. Mbah siapa namanya ini? Mbah Reno. Mbah? Reno. Mbah Reno. Waalaikumsalam Mbah Reno. Maaf saya kurang sopan. Dengan usia Anda begitu tua, dengan penampilan Anda memang saya agak sikap tenang. Tapi maaf saya sini orang seperti saya orang celelean Mbah Seno ya. Ya tidak apa-apa. Siap, terima kasih. Nah gitu aku suka Mbah Seno. Nek saya malam lembut malah aku nanti ngantuk saya. Dengan keras suaranya lantang gitu Mbah Seno. Mbah Seno, sebelum masuk ke teman saya ini, Mbah Seno tinggal di mana? Saya berpindah tempat. Pindah-pindah tempat. Terus bagaimana posisinya bisa masuk ke teman saya ini? Ada
sosok cahaya putih Hmm? yang menghampiri saya untuk masuk ke dalam raga anak ini. Seperti itu. Oh siap, Nggih. Berarti ada yang bawa sampean Mbah Seno ya, bukan saya kan? Mbah Seno paham? Ya, saya mengerti. Siap, Nggih. Saya bicara, saya tanya, kalau dia kurang pas dibenarkan Mbah Seno ya. Kan mungkin karena saya ingin tahu, saya menggebu-gebu sehingga pertanyaan saya tuh terlanjur kemana-mana. Ya Mbah Seno ya. Ini Mbah Seno, tadi Anda bilang Assalamualaikum, itu perdana jin yang sudah muslim. Bisakah Mbah Seno bercerita bagaimana Islaman Mbah Seno? Keislaman saya sudah lama sekali. Bismillah. Nggih, terus? Diislamkan oleh penguasa kami, Mm-mm. raja di raja. Masya Allah. Nggih. Dan dari situ golongan kami ikut ajaran beliau. Seperti itu. Oh siap. Diislamkan oleh Raja Mbah Seno Madiraja. Boleh tahu, itu sebenarnya berarti bersamaan dengan penguasa gunung-gunung itu Mbah Seno? Ya, benar sekali. Mbah Seno ikut dipanggil bersamaan? Ya, Itu posisinya kurang lebih antara 10 tahun yang lalu atau bagaimana Mbah Seno? 10 tahun atau Yang lalu? iya. Jadi manusia itu. Berarti bersama dengan yang lain gitu Mbah Seno. Nah, sebelum Mbah Seno diislamkan, apa kegiatan Mbah Seno? Dicerita? Saya tidak mengganggu manusia, Terus? tetapi saya menepi Allahu Akbar. Terus? di sebuah tempat Nggih. untuk menanti kedatangan beliau. Masya Allah. Itu saja. Itu saja. Nah ini lagi, berarti banyak rahasia yang Mbah Seno selama ini jalankan. Kalau aku tanya, kalau saya jawab, kalau nggak boleh jawab Mbah Seno ya. Mbah Seno mengatakan sebelum diislamkan oleh beliau, Mbah Seno selama ini bertapa, menyepi, menanti kedatangan beliau. Melihat usia Anda yang masih sangat tua sekali, dari mana Mbah Seno tahu akan kehadiran beliau tadi itu? Bercerita Mbah Seno. Itu sudah ada yang mengetahuinya. Sudah ada yang menceritakannya. Di zaman kami ada bergantian sosok demi sosok Allahu Akbar. untuk melanjutkan agama Islam ini berdiri kokoh, Allahu Akbar. Nggih, terus? yang menyambung langsung sampai ke Allah sana. Dan keislaman itu akan murni dan suci, tidak ada yang lain. Tak ulangi. Berarti Mbah tadi siapa namanya, lupa aku? Mbah Reno. Mbah Reno menepi, bersunyikan diri karena ada yang menceritakan akan hadirnya sosok beliau tadi itu. Berarti ada masa ketika Mbah Seno belum nyepi dong. Ketika belum nyepi itu Mbah Seno, bagaimana keadaan Mbah Seno sehari-hari? Saya ikut pimpinan terdahulu. Ikut pimpinan? Terdahulu. Ya terus? Yang bisa menguasai para golongan jin. Masya Allah. Insya Allah saya paham Mbah Seno, tapi ini Mbah Reno, tapi untuk sharekan di dunia manusia, bolehkah Mbah Seno diizinkankah bercerita? Tidak. Sudah nggak boleh, kenapa Mbah Seno? Mbah Reno? Sudah masanya lagi, udah nggak masanya lagi. Tidak. Kalau aku mengatakan kisi-kisinya, memang dahulu di Nusantara ini ada sosok yang Raja Mahadiraja menguasai golongan jin yang dikenal bergelar sebagai Bandung Bondowoso. Kalau di dunia Muslim dikenal sebagai Nabi alaihissalam. Itu kira-kira itu kisi-kisinya Mbah Seno.
Biasa aja. Oke, terima kasih. Oke, berarti secara nggak langsung Mbah Seno waktu itu mengikuti ajaran beliau kalau begitu ya. Mengikuti dan setia. Setia, akhirnya menepi dan sekarang disempurnakan keislaman Mbah Seno oleh sosok penguasa panjenengan. Kalau boleh disebutkan yang mengislamkan penguasa jenengan itu siapa namanya Mbah Seno? Mbah Herno. Yang sekarang Iya. Siapa gelarnya itu? Sang Hyang Nurjaya Niwana. Baru lo yakin itu? Gak salah paham, gak salah lirik. Karena apa? Saya sering didatangi orang, saya temui orang juga. Bawalah aku Sang Nirwana. Apakah Mbak Reno nggak salah orang? Tidak. Oh iya. Manusia itu memiliki pancaran masing-masing. Bisa terlihat oleh golongan kami. Oh, terus? Karena pancaran itu, para golongan kami yang mengetahui siapa sosok seperti itu. Oh, Insya Allah. Ketika ditaklukkan atau ada perlawanan, golongan kami pun kalau membangkang akan hancur berkeping-keping. Jadi Mbak Reno nggak salah pandang kalau begitu ya. Nah, terus ini Mbak Reno, saya mau tanya, ketika Mbah Reno setia dengan raja yang terdahulu, seperti itu proses, kalau nggak salah cara beribadah kepada Allah dengan cara menepi, menyampaikan syair-syair memuja pada Tuhan. Nah sekarang diislamkan zaman ini, bagaimana? Apakah ada perbedaan tata ibadah? Diceritakan Mbak Reno. Ada perbedaan dalam segi ibadah yang terdahulu atau sekarang. Ya. Kalau terdahulu itu bermeditasi di sebuah tempat untuk menyucikan diri, dan kalau sekarang itu beribadah, menjalankan perintah-perintah yang sesuai oleh ajaran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah menjalankan sholat, entah menjalankan zikir atau yang lain. Seperti itu. Oh, jadi ini saya menangkap apa yang Mbah Reno ceritakan juga pernah saya dengar daripada golongan jin yang sudah muslim. Tata cara ibadah ketika dulu dengan cara meditasi, mensucikan diri dengan cara menulis syair-syair pada Tuhan, begitu Mbah Reno. Nah, untuk sekarang adalah melaksanakan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Iya. Nah, saya pernah mendengar nasihat bahwa Allah jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Sekarang aku mau bicara aku sebagai manusia, Mbah Reno, yang hidup akhir zaman ini. Kebetulan alhamdulillah saya Islam dari kecil dan diajari oleh leluhur kami dengan tata cara mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat, ya puasa, ya yang lain-lain rukun Islam itu. Kemudian untuk segi hakikatnya mengikuti apa yang saat ini Mbah Reno melihat kan di sini yang saya lakukan. Iya. Apakah seperti itu di dunia jin, Mbah Reno? Sama. Oh, iya. Apa yang diberikan oleh pimpinan kami sekarang untuk menjalankan berbagai amaliyah yang lain, untuk memperfresh terdahulu yang sekarang. Ini kata-kata merefresh. Tadi Mbah Reno menyebut kemurnikan ajaran Islam. Ini merefresh lagi. Maksudnya apa kok merefresh itu? Kemurnian itu apa yang Mbah Reno lihat selama ini tentang ajaran Islam yang sudah berlaku, Mbah Reno? Karena dahulu kala itu tidak ada Islam sampai turunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru tercipta Islam. Terus? Dan sampai sekarang. Dan keislaman itu banyak yang terpecah untuk 73 golongan. Semuanya terbagi, terpecah untuk kepentingan diri manusia.
selalu membenarkan diri ketika menjalankan keislaman di titik ini. Tetapi dia hanya menjalankan syariat tanpa hakikat. Itu ada kesesatan. Apalagi hanya menjalankan makrifat tanpa ada syariat dan hakikat itu, tidak ada apa-apanya. Keislaman yang murni itu bisa menjalankan sholat dengan benar, dengan tata cara yang benar, entah menjalankan sesuai kegeraan syariat yang dilakukan. Hakikatnya mengingat kalimat-kalimat yang sudah di dalam hati sini sampai sinkron dengan bacaan atau hati secara bersamaan. Tapi manusia-manusia itu tidaklah mudah untuk melakukan itu semuanya. Karena itu semuanya sangat sulit bagi dirinya yang penuh dosa. Karena masih tertutup hijab-hijab di dalam dirinya. Seperti itu saja. Oh, siap. Oke. Jadi itu yang dimaksud merefresh untuk kemuliaan ajaran Islam adalah melakukan syariat dengan benar bersamaan dengan hakikatnya, begitu Mbah Reno? Iya. Apakah begitu juga yang melaksanakan? Saya mencoba untuk melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan benar. Kalau orang ingin mengetahui, siap, manusia ketika mati itu akan mengulang sholatnya Astagfirullahaladzim. dengan tata cara yang benar. Kalau dia salah, suruh mengulangi sampai yang benar. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, seperti itu Mbah Reno. Terima kasih Mbah Reno atas jati diri Anda dan Mbah ceritakan bahkan asal usul baru sendiri hidup zaman siapa dan bagaimana sampai sekarang ini. Mohon maaf ini kalau sekarang tak asuki nggak mau lagi terangkat apa Mbah Reno? Tidak beritahu. Saya ganggu berarti ini, enggak ya Mbah Reno ya? Tidak. Kalau kamu ingin menanyakan sesuatu kepada saya, silakan tanyakan saja. Memang yang diperintah penjenengan. Ini Mbah Reno. Sekarang ini di dunia manusia, kalau dunia kayangan udah damai, dunia kayangan kan. Dulu kayangan suka bertempur antar kayangan, sekarang udah damai karena dimuslimkan beliau, keadaan damai ya Mbah Reno ya. Iya. Nah sekarang di dunia manusia saat ini banyak pertempuran, bahkan antar negara dengan negara, bahkan antara anak bangsa itu sendiri, atau mungkin yang macam-macam. Mbah Reno lihatlah ya. Sekarang ini entah itu kepentingan secara manusia ya, entah itu ke politik, kepentingan korupsi, orang tahu itu bahasa manusia. Nah, saya ingin tahu sih goibnya apa yang terjadi itu. Saya mohon pada Allah dan izin beliau Sang Hyang Nirwana, Mbah Reno yang kesini, berarti Mbah Reno tahu dan dia untuk bercerita apa akhirnya peperangan dunia saat ini. Silakan Mbah Reno ceritakan ya, Mbah Reno tahu. Perperangan yang di sini, dunia bukan sini aja. Perperangan di antara dua belah negara karena sudah melanggar sistem-sistem yang sudah terjadi di negara sana ataupun yang lain. Peperangan itu akan menuju fase akhir zaman ini. Dua negara itu kalau tidak musnah di muka bumi ini, tidak akan damai. Perperangan itu akan terjadi ketika dua negara ini sudah musnah, itu akan damai semuanya. Terus ya? Dan ada peperangan antara untuk perbuatan kekuasaan, entah mengambil, entah korupsi atau yang lainnya, untuk saling membunuh antar sesama.
dan mengadu domba bagi semuanya. Itu akan berlanjut sampai benar-benar dunia ini tidak ada lagi peperangan lagi. Oh iya, ya. Dan kehancuran ini semuanya itu akan berproses mengalami kehancuran untuk membuat tata letak yang lebih baik lagi, untuk bisa berkembang entah dari agamanya, entah berkembang dari ekonomi, atau berkembang dari negara masing-masing untuk berkembang itu maju. Itu akan dihancurkan dari dulu atas peperangan itu. Dan peperangan itu ketika selesai ada fasenya untuk memperbaiki itu semuanya. Dan di belah pihak sana negara yang sudah melanggar perjanjiannya untuk menghancurkan sebuah negara yang lain, notabene umat muslim. Dan dari situ dia kena musibah yang sangat besar sekali. Itu tanda kalau umat muslim itu tidak semudah untuk dihancurkan. Itu saja. Siap, gitu. Terima kasih Mbak Reno. Dari apa yang baru ceritakan tadi itu saya boleh bertanya Mbak Reno? Ya silakan. Kalau aku salah, salahkan Mbak Reno ya. Iya. Tadi Mbak Reno mengatakan bahwa sekarang peperangan yang ada di dunia ini sebenarnya itu adalah menuju kehancuran dua negara yang suka berperang. Bolehkah Mbak Reno sebutkan negara mana itu Mbak Reno? Tidak boleh. Kalau aku menyebutkan kisihnya bahwa negara suka menghasut, suka pasal paling sendiri negara itu Mbak. Ya. Bisa jadi. Jadi selama ini yang mereka juga sering mendolimi saudara kami di Palestina sana itu diantaranya. Iya. Memang saya dunia mata manusia Mbah. Dua negara ini itu selalu merasa paling benar. Usil dengan urusan negara lain, selalu ingin mencampuri urusan negara lain, padahal itu mencuri daripada apa yang dipilih negara lain itu. Itu betul kira itu isinya. Iya. Itu saja. Oh siap, nggih. Jadi sebenarnya itu kedua negara itu akan hancur lenyap, kemudian di tiap negara akan timbul gejolak masing-masing dalam rangka untuk apa tadi, pembangunan penggantian yang baik begitu. Akan ada perdamaian, walaupun prosesnya juga lewat suatu apa itu namanya gejolak kerusuhan antar dalam negara semua. Iya. Aku jadi ingat tentang kisah Kayangan Mbah Reno. Mbah Reno tahu Kayangan kan? Saya mau tahu. Itu dulu suka berperang terus. Sampai hancur-hancuran lah suka berperang mereka itu. Kemudian oleh beliau yang bergelar Sang Hyang Nirwana itu didamaikan. Sekarang keadaan kayak damai. Apa seperti itu kira-kira? Akan seperti itu. Masya Allah. Jadi nggak salah kalau saya mengatakan bahwa gambaran Kayangan itu merupakan gambaran Nusantara ini, kan begitu? Iya. Tapi itu fase. Bukan hanya ini, tapi sangat lama. Masih agak lama. Jadi selain ada pertempuran antar negara, juga akan timbul gejolak di tiap negara begitu, Mbah? Iya. Ini ya Mbah, yang Mbah Reno maksudkan adanya penggantian antara peradaban manusia yang saat ini dengan peradaban lebih baik itu. Bisakah Mbak Reno bercerita lebih rinci? Tadi mengatakan juga soal suatu kebudayaan, ekonomi, dan keagamaan. Apa yang bisa Mbak Reno ceritakan pada saya? Belum saatnya. Tapi yang jelas semua ini proses untuk adanya penggantian daripada peradaban ya sekarang dari yang baru begitu. Akan ada pergantian untuk mengembangkan itu semua. Terus ini Mbah Reno, ini kan menyangkut kehidupan manusia. Kalau kehidupan alam gaib masa baru kan bisa paham mana lawan,
Manat, kawan, kan kelihatan Mbak Reno kan? Semuanya kelihatan. Tapi di dunia manusia ini, aku yakin dengan pola pikir yang manusia punya, dengan daya pengetahuan yang manusia punya, bahkan ilmu-ilmu agama tentu mereka punya, semua merasa baik dan benar. Kalau dilihat dari kacamata gaib tadi Mbah mengatakan terpecah jadi sekian golongan, terus ada yang selamat. Apa yang bisa Mbah Reno ceritakan masalah itu? Terpecahnya 3 golongan itu akan ada satu kemurniannya, keislamannya yang terjaga, yang menyambung sampai Rasulullah sampai ke Allah sana. Itu. Tapi manusia tidak mengetahui, seolah-olah dia sudah melakukan keislamannya secara benar untuk langsung menuju ke Allah sana. Tetapi untuk menjalankan itu semuanya tidaklah mudah. Harus merintangi berbagai cobaan-cobaan yang menimpa dirinya. Ketika keimanan di dalam hati ini akan terus diuji dan di atas sana, diuji terus menerus untuk menaikkan derajat diri manusia. Ketika mendalamkan keislamannya, ketaatannya kepada Tuhan yaitu Allah, untuk melakukan itu semuanya. Dan semuanya itu akan diuji masing-masing di bagian diri masing-masing, sesuai kapasitas manusia itu seberapa kadar keimannya. Dia melemahkan keimanannya atau malah semangat ketika ditimpa cobaan atau ujian. Ketika dia mengeluh atas penderitaan di dalam diri manusia itu akan diulang terus menerus sesuai sampai dia mampu untuk menjalankan itu semuanya. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Dan itu semuanya harus mempelajari keislaman dengan benar, dengan tata cara yang benar, untuk selalu membersihkan dirinya dari dosa-dosa, entah hijab-hijab yang tertutup di dalam lapisan-lapisan Allah, untuk membersihkan secara terus-menerus, supaya diberikan keilmuan, kefahaman oleh Allah untuk masuk lebih gampang, untuk mudah menerima segala sesuatu di muka bumi ini. Meridhoi apa atas pemberiannya, entah senang atau bahagia, dia senang menjalankan itu semuanya, tidak berpikiran yang aneh-aneh. Gitu Mbah. Jadi ada beberapa golongan yang diperintahkan untuk itu di pembaruan itu Mbah ya. Nah, ini kalau dari segi perasaan apa yang Mbah Reno ceritakan, bagian manusia mesti merasa apa yang Mbah Reno omongkan itu sudah ada pada seseorang. Sekarang saya ingat Rasulullah itu diperintahkan untuk memperbaiki akhlak manusia, kan begitu turunkan. Memiliki akhlak pada manusia itu kan suatu sifat perbuatan seseorang yang bisa dirasakan oleh orang lain. Saya pesan Mbah Reno, jangan sebutkan suatu namanya ya, cuma sifat-sifatnya orang aja ya Mbah Reno ya. Nah, tadi itu Rasulullah diperintahkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi akhlak itu merupakan perbuatan atau sikap yang bisa dilihat oleh orang lain dan orang lain. Bisakah Mbah Reno bercerita tentang akhlaknya itu yang nampaknya bagaimana orang-orang yang nanti yang muncul saat ada pembaruan nanti itu? Sifatnya Mbah Reno, perbuatannya. Akhlak. Ketika diri sudah membersihkan segala perbuatan-perbuatan, entah itu dosa, entah sudah hijab-hijabnya sudah terbuka semuanya, dan dari situ akhlak itu sudah tertanam di dalam diri manusia, mental akhlak mukarimah yang sudah dipandang oleh manusia itu saling menghormati antar sesama, Saling menghormati terus tidak memiliki sifat jengkel atau sifat
yang lain yang Hmm. buruk-buruk, Mm-mm. selalu mendoakan dengan kalimat-kalimat yang baik, Mm-mm. selalu mengarah-arahkan untuk mengajak kebaikan menuju ke Allah sana dengan tata cara yang sudah manusia itu sudah mengalami perjalanan terdahulu. Dan dari situ manusia ketika melihat manusia itu berbeda, karena akhlak itu di dalam diri manusia itu sudah meresina, entah saling membantu, menolong antar sesama, tidak memiliki sifat iri dengki di dalam hatinya, hanya mengingat Tuhannya saja, tidak berpikiran buruk kepada manusia lain. Dalam perbuatan nyatanya, Mbah, saya pernah melihat bahwa kita ini dibentuk untuk menyontoh Rasulullah. Rasulullah sikapnya itu maaf ini, dan memang nyata. Kami juga diajarkan untuk rajin sedekah, yatim piatu, berjuang bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan nyata, bahkan mengeluarkan harta benda yang kita punya. Apa yang bisa Mbah Reno ceritakan? Itu ada membantu sama sedekah untuk mengeluarkan uangnya di jalur Allah, entah membuat acara memanggil anak yatim untuk mengeluarkan segala harta yang dia miliki untuk mengeluarkan yang di jalan oleh Allah, itu lebih baik dan lebih utama. Dan entah melakukan kebaikan-kebaikan, bukan hanya sedekah saja, entah menjalankan sesuatu, memberikan apapun yang di dalam diri manusia itu. Gitu ya, Mbah ya. Nah, dari sekian yang Mbah ceritakan tadi, bahwa secara singkat aku ingat Mbah Reno mengatakan untuk menuju ke Allah itu tidak semudah yang dibayangkan, kan gitu. Maksudnya apa? Kalau memang tidak semudah yang dipilih manusia, dari apa sifat akhlak yang Mbah Reno ceritakan tentang manusia-manusia yang membarui nanti seperti itu? Adakah orang yang beri contoh saat ini? Rasulullah kan sudah almarhum, Rasulullah sudah wafat ribuan tahun yang lalu, Rasulullah kan sudah wafat gitu. Ya. Saat ini, apakah ada orang yang secara nyata memberi contoh dan mengajarkan hal seperti itu, Mbah Reno? Ada sosok manusia yang sudah dipilih oleh Allah langsung untuk menyebarkan, untuk memberikan berbagai cara untuk membersihkan dirinya, untuk bisa menjadi akhlak mukarimah yang sudah ditanam di dalam hatinya. Masya Allah. Ketika dia sudah menjalankan pembersihan dirinya, entah apapun itu, tahap demi tahap, cara tidak langsung itu di dirinya itu bukan diri terdahulu, tapi diri yang baru. Karena sudah tercermin, sudah membersihkan, itu akan menimbulkan akhlak mukarimah. Karena sudah dibersihkan di dalam rohaninya. Oh, maaf ini saya menyela. Jadi pada intinya kalau udah hati rohani dibersihkan, otomatis akan terpancar akhlak yang benar, begitu. Iya. Dan itu ada orang yang mengajarkan. Itu ada. Nyata Bentuk manusia. Ini. Kalau dulu Rasulullah kan mengajarkan Rasulullah, tapi beliau kan udah wafat sekian abad yang lalu kan gitu, Mbah Reno. Mbah lihat kan. Nah, lalu sekarang ini berarti ada sosok manusia yang seperti itu mengajarkan. Saya sudah bilang tadi, manusia itunya ada. Yang sudah ditunjuk oleh Allah untuk memberikan, untuk mengajarkan siapa yang mau ikut. Tidak ada paksaan di dalam diri manusia itu. Ini berarti ada. Saya bertanya Mbak Reno, apakah orang ini nyata? Apakah beliau ini pimpinan suatu organisasi keagamaan, ataukah pemimpin suatu majelis keilmuan di mana, ataukah pemimpin suatu pendidikan yang terkenal itu? Tidak. Ya bener. Sama jangan salah ngomong loh Mbak Reno. Kan saat ini kan banyak itu di dunia manusia,
yang diagung-agungkan, diunggul-unggulkan oleh banyak juga. Bagaimana Bapak cerita? Jangan bohong Mbak Reno. Manusia itu hanya manusia biasa, Terus? tetapi kesucian Islamannya yang sudah menyambung sampai Rasulullah melalui sidang para aulia di sana. Itu ada Mbak Reno ya. Dan itu tidak semua manusia bisa tahu kalau tidak ada benang yang sudah menyambung ke beliau. Itu ada. Ada Malah orang biasa. manusia biasa, sederhana. Ya. Tapi di bagian manusia ini kan banyak yang takjub pada orang tertentu sehingga mengikuti sampai sesuatu karena apalah. Bukan seperti itu. Bukan. Ya bener Mbak Reno. Katanya jin pembohong loh. Lo suka bohong baru nanti. Dia hanya manusia biasa dan sederhana, tetapi mempunyai sisi di dalam atas sana. Oh, jadi Dan betul. mempunyai sebuah gelar-gelar yang berbeda. Itu ada berarti. Itu yang membedakan semuanya. Dan itu sudah mengajarkan beliau selama ini. Sudah. Adakah orang-orang yang maaf ini melihat begitu beratnya untuk melatih rohani hati bersihkan tuh atau memberikan ujian iman itu bukan hal yang gampang? Adakah orang-orang sudah belajar ikuti beliau? Ada. Ada. Apakah juga nggak nampak orangnya biasa-biasa saja? Semuanya sederhana semuanya. Allahu Tidak Akbar. ada kemewahan di dalam diri manusianya. Ketika dia mempunyai sesuatu, dia akan menyedekahkan uangnya, entah dari pembangunan, entah perbaikan jalan, atau perbaikan yang lainnya. Sebisa mungkin uang yang sudah melimpah banyak itu harus dikeluarkan melalui jalan yang sudah sampai ke situ. Baru tahu sekarang aku Mbah Reno. Karena di mata saya ini yang bodoh ini kan setelah ini kan dunia masih banyak orang yang pandai tahlil atau pandai bicara menyampaikan dakwah Islam dan banyak pesertanya. Itu bukan Dia manusia-manusia yang mengajarkan syariat saja dan tidak tahu apa hakikat itu seperti apa. Itu yang membedakan itu semua. itu membedakan. Dia hanya melajari sebuah syariat saja. Dan ternyata emang ada orang yang mengajarkan ala Rasulullah untuk memperbaiki akhlak, begitu memang ada ya. Ada. Oke. Ya, terima kasih Mbak Reno. Jadi kalau boleh mengulang, jadi peperangan pertempuran yang di dunia ini itu adalah merupakan tanda kehancuran dua negara yang sangat angkuh itu, betul? Apabila itu lenyap pelan-pelan walaupun ada gejolak kecil akan menuju ada perbaikan dunia, begitu? Iya. Oke. Dan perbaikan dunia ini saat ini sudah mulai ada yang mengajarkan bagaimana caranya, begitu Mbak Reno? Betul? Ada. Oke. Setelah kita berpisah Mbak Reno, adakah pesan yang bisa saya terima Mbak Reno? Iya. Silakan sampaikan Mbak Reno. Selalu bersungguh-sungguh yang kamu jalankan sekarang, entah apapun itu, cobaan-cobaan yang sudah menimpa kalian semuanya, tidak usah kamu hiraukan dan perbaiki apa yang harus kamu perbaiki semuanya, dan menjalankan tata cara sholat dan benar, dan minta ampun kepada Tuhanmu yaitu Allah untuk membantu, untuk menolong hambanya yang minta pertolongan itu semuanya. Dan itu semuanya harus dilakukan sungguh-sungguh, tidak boleh menyerah sama sekali. Jadi ketika sesuatu menimpa diri kalian semuanya, harus membalikkan, harus pintar-pintar menyikapi kejadian-kejadian itu semuanya. Kalau menyikapi dengan buruk akan terus menerus seperti itu. Kalau tidak dihiraukan,
langsung membalikan sesuatu itu sudah kehendak Allah atau takdir yang sudah dijalankan untuk pada manusia-manusianya. Dan kalian semua harus menyadari dan menyikapi semuanya untuk minta ampun dan perbaiki apa yang harus perbaiki kalian semuanya. Innalillahi Itu wa saja. inna raji'un, la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih Mbah Reno atas nasihatnya. Silakan kembali bertugas. Maaf saya mengganggu Mbah Reno. Saya pamit undur diri. Siap, terima kasih Mbah Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dengan mudah bahwa semua jelekan. Allah. What? Ending. Lega. Di Mbah Reno ya. Alhamdulillah, demikian pemirsa obrolan saya dari makhluk gaib yang ngakunya dari golongan jin yang masuk ke tubuhnya Mas Ucup tadi ini, yang bercerita sekarang ini banyak peperangan di dunia ini itu seperti itu. Aku pernah buat konten tentang kayangan dulu. Kayangan itu merupakan gambaran kehidupan Mas dunia itu dulu suka berperang, sekarang sudah musim damai. Begitulah di dunia ini. Seperti itu, kalau ingin paham disimak. Bahkan berbeda juga adanya orang-orang yang dipersiapkan untuk perbaiki keadaan di dunia ini. Pemirsa, semua kejadian dunia ini sudah ditakdirkan, dikehendaki dan ditentukan oleh Allah. Bila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pandai otak pikirannya itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila itu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya. Di sini kurang kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Semoga manfaat kita sebagai manusia. Salah kata, salah ucap, salah sikap, maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.